Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Luciana Safara. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up and the old man is snoring. He went. Malam hari ini saya tidak sendiri. Kita kedatangan artis dangdut cantik. Ini dia Venda Jung. Selamat malam, Venda. Selamat malam, Lucy. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Buat kalian yang belum tahu sosok Venda Jung, ini ada videonya. Malam hari ini Venda akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Kamu sudah siap? Mainkan. Saya akan bercerita bagaimana pengalaman mistis saya dari tahun 2018. Sebenarnya nggak hanya di tahun 2018, dari sejak kecil sih. Cuma aku akan bercerita tentang ketika aku bernyanyi aja, gitu. Ini saya ceritain dimulai dari awal aku pergi ke Solo. Menyanyi di Solo. Waktu itu ke Solo bukan untuk menyanyi, Bukan. tapi ada keperluan harus cari sesuatu barang. Di situ aku pergi sendiri, berangkat jam 7 malam, naik bus. Setiba di Solo sekitar jam 12 malam. Berhenti di terminal, aku menghubungi salah satu teman dari pihak komunitas bahwa aku sudah sampai di terminal, jemput aku, siapkan hotel. Setelah tiba di hotel, aku langsung masuk di kamar yang udah disiapin sama resepsionisnya. Kamar nomor sekian, Mbak, gitu. Oh, oke, Mas. Nanti aku sendiri kok, Mas, karena ini temanku cuma nganter. Oh iya. Setelah itu kemas-kemas barang, naruh barang. Dari awal masuk itu udah kayak hawanya tuh kerasa banget gitu. Terus aku diem. Nggak apa-apa lah, nggak mungkin ada apa-apa gitu. Cuma pandanganku sama perasaanku tuh tertujunya tuh di kamar mandi sama satu meja di pojok deket jendela. Nggak mungkin lah aku gitu. Lama aku chattingan sama temanku sampai setengah dua malam. Udah berasa ngantuk banget. Aku masuk, udah aku tidur, HP tak matiin. Paling enggak jam 02.35 itu aku matiin WA. Setelah itu aku tidur itu kayak ada sesuatu yang menghampiri aku, Mbak. Pertama itu cewek. Dia sekitar usia 7 tahun. 7 tahun, paras mukanya itu putih, pucet, rambutnya agak ikal kayak anak-anak zaman dulu. Ini masih mimpi atau setengah-setengah tidur gitu, atau masih terjaga ini? Dibilang mimpi itu nggak mimpi, karena pada waktu aku sadar lihat handphone itu tak lihat jam itu 02.37. Jadi kejadiannya cuma 2 menit. Setelah dihampiri anak gadis tadi usia 7 tahun, terus datang lagi cewek yang kedua usia sekitar 10 tahun. Sama, mukanya pucet pasi, putih, rambutnya juga ikal. Terus datang lagi cewek yang nomor 3 sekitar usia 12 tahun. Wajahnya juga sama, tapi yang satunya itu rambutnya agak panjang. Jadi ngumpul semua itu di sini? Iya, tiba-tiba datang satu persatu gitu di depan aku. Aku bangun. Loh, kalian ngapain di sini? Aku gitu. Kak, ayo ngaji gitu. Oh ya, ayo, aku gitu. Setelah gelar sajadah, terus aku sholat, mereka ikut sholat.
Habis sholat terus aku duduk lagi di kasur. Mereka tuh tetap ngeliatin aku dengan pandangan kosong. Waktu kamu sholat itu mereka ikut sholat nggak? Enggak, diem aja Ngeliatin. berdiri. Kayak aku tuh tahu kayak mereka itu nggak ikut sholat, diem aja ngeliatin. Setelah itu aku duduk lagi di kasur, di tepi kasur. Tak liatin, kayaknya ada yang kalian omongin deh, aku gitu. Sini aja kak, enggak deh, ngomong di depan aja, ngomong di depan, aku gitu. Ngambil handphone, habis itu langsung keluar pintu, seret. Dari situ aku duduk di depan kursi yang disiapin hotel, diem. Aku teriak-teriak, mas, gitu. Si resepsionisnya kaget. Ada apa mbak? Ada apa mbak? Gitu. Enggak ada apa-apa. Aku boleh ya tidur di resepsionis gitu. Loh, jangan, kan udah disediain kamarnya. Enggak, aku tidur di sini aja. Kebetulan di resepsionis itu depannya ada TV, ada kursi sofa gitu. Aku tidur situ bawa selimut. Tapi nggak tidur sampai subuh. Liatin sekitar, kok kayak model rumah lama gitu, sepi banget. Tiba-tiba resepsionisnya tanya, permisi mbak, ada apa kok tadi teriak-teriak gitu? Oh nggak ada apa-apa kok mas, tenang aja. Jadi kalau ada apa-apa nanti cerita ya mbak ya. Mas aku boleh tanya nggak? Apa mbak? Pengunjung di sini berapa ya rata-rata sebulan? Kok sepi banget? Kebetulan aja mbaknya kesini waktu sepi. Jadi ya cuma mbak aja penghuninya. Oh gitu. Jadi waktu itu kamu aja yang hari itu? Iya, nggak ada satu hotel cuma lain. kamu sendiri. Iya. Biasanya kalau emang ada pengunjung dari luar kan pasti entah itu ada mobil atau ada motor, pasti ada. Itu tuh nggak ada gitu. Terus tak lihat dari daftarnya, pantesan kok kamarku di depan sendiri. Padahal itu depan sendiri mbak. Lah setelah ngobrol sama mas resepsionis, aku keluar sebentar cuma ngeliat wilayahnya. Kok bangunannya itu kayak zaman-zaman Belanda gitu. Dari ukiran tembok dan pintunya juga seperti kayak zaman-zaman dulu gitu. Ini kayaknya hotel lama banget. Ini kamu berarti emang bisa ngelihat sesuatu gitu ya? Dalam arti punya sixth sense gitu ya mungkin? Dijawab kak mbak. Paginya, jadi aku nggak tidur mbak. Mandi tuh nggak mandi, karena tadi takut. Pasti anak ini munculnya dari sekitar sini, entah itu dari kamar mandi, jendela, atau di meja yang udah usang itu. Di baju-bajuku juga nggak tak masukin di lemari, karena lemarinya juga udah lama banget modelnya itu, kayak kayu jati. Cuma cuci muka, habis itu keluar, dijemput temanku. Gimana Mbak Venda, istirahat nyaman? Iya, alhamdulillah nyaman. Gimana Mbak Venda, mau dilanjutin nginep di sini, jalan-jalan atau pulang? Kayaknya aku langsung pulang aja deh mas. Seharusnya kan jatahnya 2 hari di hotel itu. Kayaknya aku langsung pulang aja deh mas. Kenapa? Nggak apa-apa, ada urusan yang mendesak. Akhirnya bisnya datang. Bis datang, aku ucapin terima kasih, udah ditemani, udah cari hotel. Aku pulang. Pulang sampai rumah tuh sekitar jam berapa ya, jam 9 pagi kayak 10 pagi. Istirahat bentar di rumah. Istirahat di rumah itu tak pandengi mulu ini barang. Gara-gara kamu aku nyari ini aja harus ketemu ini ya. Malam, langsung aja malam ya. Job di daerah. Nah, job di daerah itu awal berangkat itu melalui hutan. Daerah itu kan emang harus melalui hutan dulu toh. Dari hutan, awalnya itu nyampe jembatan, ada mobil merah kalau nggak salah, mobil merah di persimpangan jalan, dia tuh masuk jurang. Jembatan di bawahnya ada kali kayaknya. Jadi pas kamu di situ ada mobil masuk jurang gitu? Pas kamunya di situ kejadian itu? Iya, aku ke sana, dia arah ke sini, tapi dia itu udah masuk ke jurang. Nggak tahu kayak nggak ada yang ngelihat gitu loh. Padahal di situ rame lalu lalang, masih jam sekitar jam 7-an lah. Jam 7 malam? Iya, jam 7 malam.
kok nggak ada yang nolongin ya, maksudnya kok nggak ada yang berhenti terus ngelihat nolongin atau telepon apa gitu, nggak ada, cuma lalu lalang gitu. Loh, kamu nggak lihat ada mobil jatuh di jurang tadi tah? Mana sih? Yang jembatan tadi sebelum belokan hutan, aku gitu. Nggak ada deh. Sama temannya. Iya, udah sampai lokasi biasa aja, nyanyi biasa, Red. Setelah selesai kita pulang. Selesai itu jam 12 malam. Tetap pulang melalui hutan itu tadi. Kita berhenti di suatu warung, nggak ada pembeli sama sekali ya jam segitu. Di tengah hutan? Iya, di tengah hutan. Ada warung buka? Ada warung buka. Jam berapa itu jam? Jam 1-an, jam 1 malam. Berhenti di situ, Sret. Setelah itu kita pesen, kau mau makan apa? Aku mau mie rebus aja. Oke, mie rebus. Awalnya yang pesen temanku. Udah pesen, udah makan-makan, minum. Kok kita kayak nggak ada ininya ya. Saya coba aku yang bayar, aku tak ke penjualnya. Penjualnya cewek apa cowok? Cowok. Dia pakai sarung, bapak-bapak pakai kemeja gitu. Sendiri. Lah, ketika mau bayar aku tanya, Pak, habis berapa? Mie 2 sama aquanya 2. Diem, nggak ngomong, Mbak. Nggak lihat aku ngomong apa itu, nggak lihat. Cuman apa ya, menunduk gini, diem. Habis sekian, Mbak. Saya bayar. Uang pas, Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Udah habis itu nggak ada yang aneh. Seperti biasa, nggak ada yang aneh. Cuma ketika aku waktu masuk mobil, aku ngucapin sesuatu yang nggak pantas. Karena sepengetahuan saya di hutan itu nggak boleh ngomong apapun yang sekiranya nggak sopan. Nah itu sengaja apa enggak itu? Sengaja. Oh sengaja. Iya. Karena emang ada sesuatu di dalam mobil. Jadi aku begitu buka pintu depan, udah deh keluar, gantian aku yang masuk. Udah puas kan kalian main-main gitu. Lah aku bilang gitu. Nggak taunya 2 menit di dalam mobil nggak nyala. Kok nggak nyala mobilnya? Ini kenapa kok nggak nyala? Tadi kan nggak apa-apa. Coba sih dicek, barangkali bensin habis. Coba lagi dicek, barangkali entah karburator atau apa. Semua dicek itu nggak apa-apa. Normal ya? Normal. Terus ini mungkin apa sih, dikasih sama air sama temanku mobilnya, nggak tahu apanya gitu, biar bisa jalan. Dia akhirnya ambil aqua botol, iya, aqua botol 2 gede, dituangi terus. Kok nggak mau jalan ya? Aku diem terus. Udah hampir ada 2 jam, Mbak, sampai jam 3 malam di situ. Itu posisi kamu di depan warung situ atau iya, sudah pergi dari? Masih tetap di depan warung. Di depan warung. Dan anehnya bapaknya itu nggak tanya, nggak apa, cuma diem, datang diem cuma dilihat gini aja, terus dia berlalu lagi pergi. Pak, airnya berapa? Ini saya bayar, tadi ambil 2 lagi. Ya, taruh situ aja, bilang gitu. Kok gini ya? Kok gini amat ya? Kok nggak ada yang kayak, kenapa ini kenapa mas mobilnya, atau apa rasanya bantu atau gimana gitu? Enggak, cuma datang diam dilihat gitu. Dingin gitu ya Bapak? Dingin banget. Lah setelah benerin mobil, aku lihat sekeliling penuh apa ya namanya, kayak kabut pelan-pelan datang gitu. Perasaanku udah nggak enak. Aku juga merinding saat ini, Pak. Perasaanku nggak enak banget. Di pojok warung itu sebelah sana kayak ada ibu-ibu, dia itu dicepol atas gini. Itu dalam warungnya? Bukan, di sampingnya warung. Di samping warung itu kan cuma ada kayak gubuknya ayam. Kandang ayam lah istilahnya. Di situ ada kandang ayam. Jadi di situ duduk? Nggak duduk, berdiri. Pakai kayak apa ya? Kayak kemben gitu loh. Kemben terus sewek. Lah dia tuh kayak pegang sesuatu, entah itu anaknya, entah itu apa gitu loh. Tak liatin, aduh, itu siapa ya? Aku cuma berpikir positif aja.
oh mungkin ini istrinya bapak ini lagi benerin ayamnya gitu. Tapi pikiranku, jam segini benerin ayam ngapain juga, ngasih makan masih jam 3 aku gitu. Setelah itu jam 3 setelah adzan subuh. Setelah adzan subuh baru bisa mobilnya. Jadi berapa jam aku di situ? 2 jaman lebih lah, 2 jam lebih. Mobil tiba-tiba mogok mati, dibawa ke bengkel, keluar dari area hutan itu belok kanan, itu daerah K namanya. Belok kanan, baru dibantu orang. Mas, mobilku mogok di daerah ini, bisa bantu nggak? Oh ya, aku udah kenalan di situ. Lah, itu pagi ya? Pagi banget, jam udah 5, buka ya? Jam 6. Belum. Cuma dibawa ke rumah orangnya aja gitu. Setelah dibawa ke bapak servis mobil itu, ini mobilnya nggak apa-apa loh mbak, semuanya aman. Masa sih, aku bilang gitu. Lah emangnya mogok di mana? Di hutan ini. Lo ngapain di situ? Berapa jam? Dari jam 1 sampai jam 3, baru dan subuh baru bisa. Lain kali berdoa dulu ya, karena kan kamu bukan orang asli sini. Lah, tepat 3 hari, aku ada firasat, kayaknya kita harus kembali ke sana deh. Ngapain? Ya aku mau minta maaf, udah ngusir yang gak sopan sama mereka, aku bilang gitu. Nggak usah deh, udah diselamatin aja di sini, nanti lah nggak apa-apa. Akhirnya ya sembuh mobilku selama 3 hari itu. Setelah ngelihat sosok itu di dalam mobil, dah pulang, aku masuk ke rumah mbak. Ya namanya buka pintu kan nggak ada tuh yang namanya barang-barang jatuh, pasti kan aku tahu tuh kalau ada barang jatuh. Masuk bawa koper, buka pintu, biasa tak tutup. Aku mau kemas-kemas. Pas mau ngelepas gaun, di kamar itu ngelepas gaun, gaun itu udah jatuh semua, tinggal daleman aja. Ada sosok laki-laki masuk ke dalam lemari. Loh, itu tadi siapa? Lah, udah jelas-jelas itu lemari, kan nggak mungkin lah ada orang masuk ya. Aku buka lemari tuh, namanya nggak sadar. Loh, nggak ada orang. Lalu siapa ya yang tadi yang masuk? Aku izin mbak. Ini posisi sendiri? Sendiri di kamar. Kamarku kan belakang sendiri tuh. Tak tutup lagi badanku sama baju. Tadi siapa yo aku gitu. Jadi melihat sesosok laki-laki iya, gitu ya? Posisiku begini, ngelepas baju itu tinggal daleman aja. Dia tiba-tiba lewat di sampingku, masuk lemari. Lah aku kaget, loh itu siapa aku gitu. Tak lihat di lemari, nggak ada apa-apa, ini cuma lemari, kenapa nggak sadar. Setelah itu aku mau mandi. Ketika aku mandi, aku mendengar sebuah suara. Kupikir itu kucing atau ayam. Tak dengar-dengar kucing berantem, bukan. Ayam bukan. Ini suara apa ya? Kok kayak ngkrok-krok gitu. Tak dengerin, ya kok perasaanku nggak enak ya. Aku akhirnya ada firasat untuk lari, bukan lari sih, menuju ke ruang tamu. Aku pakai anduk dulu, setelah itu keluar. Aku menuju ke ruang tamu. Ternyata benar firasatku. Di bawah pintu ruang tamu itu ada uang 2000. Jadi posisinya dia itu kayak diselipin gini. Nah, aku kaget. Ini uang siapa ya? Perasaan aku masuk tadi nggak ada uang. Kalaupun emang uangku jatuh, itu nggak mungkin, karena aku sangat teliti sekali kalau dengan uang gitu. Ini uang siapa? Aku nggak berani ngambil, nggak berani nyentuh, karena tahu itu tujuannya untuk apa. Oke, aku tak bangunin bapak aja. Aku bangunin bapak. Pak, dia tahu kalau aku sudah gini, udah tahu, berarti ada sesuatu yang terjadi. Terus bapak bangun. Jalan itu demek-demek, dilihat itu loh di bawah pintu ada duit 2000. Duit sopo lo? Gak tahu.
Aku pulang tadi nggak ada duit. Ya wis lah, diambil sama bapak. Dia ke dapur nyalain kompor. Oh berarti uang ini dibakar. Kalau sepengetahuan saya, uang yang di bawah pintu begitu tanpa kita tahu siapa pemiliknya, bisa jadi itu tuh buat ini apa ya istilahnya ya? Istilahnya tuh kayak nyerap ke uang kita gitu loh, nyerap uang kita, nyerap rezeki kita. Jadi makanya kalau yang nggak tahu pasti kayak pancingan gitu. Iya, dipancing gitu. Jadi kalau yang nggak tahu, yang awam pasti ini uangku diambil tanpa sadar. Akhirnya kita nggak tahu. Perasaan kita nyari tiap hari uang banyak, kok habis terus gitu. Ada yang kayak gitu. Nggak taunya ya itu buat pancingan. Itu tadi sederet kisah mistis yang pernah dialami Venda Jung. Jangan lupa tetap subscribe, nyalain loncengnya biar kalian tahu dan nyimak tamu siapa lagi yang mau saya hadirkan di sini. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.